Oke, gaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallim amma ba'd. Izinkan kami untuk mempresentasikan materi presentasi yang telah kami siapkan untuk mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, dan kali ini kita akan membahas tentang Sistem Informasi Manajemen di dalam perusahaan Kopi Tuku. Di dalam kelompok ini terdiri dari saya, Mizan Suhel, ada Rafdi dan juga Zakwan. Oke, next. Untuk pendahuluan, di dalam dunia bisnis, sistem informasi manajemen ini memiliki peranan yang penting dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasional perusahaan. SIM atau Sistem Informasi Manajemen memungkinkan sebuah bisnis untuk mengintegrasikan data dan dari berbagai divisi yang ada, serta memprosesnya dengan cepat, sehingga menghasilkan informasi yang relevan dalam pengambilan keputusan. Sebelum adanya implementasi sistem informasi di Kopi Tuku, seringkali mereka ini memiliki kendala dalam manajemen data dan operasional, termasuk dalam proses pengambilan keputusan yang berbasis data. Oleh karena itu, dengan adanya implementasi SIM, sistem informasi ini menjadi solusi yang diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan juga kualitas dalam pengambilan keputusan, serta mengoptimalkan sumber daya yang ada di Kopi Tuku. Untuk tujuannya, dari implementasi ini adalah pertama untuk meningkatkan produktivitas yang mengandalkan teknologi dalam tugas-tugas administratif perusahaan. Yang kedua adalah mengoptimalkan sumber daya yang ada seperti bahan baku, tenaga kerja, dan juga keuangan yang dimiliki oleh Kopi Tuku. Kemudian yang ketiga adalah mendukung pengambilan keputusan yang berbasis data dengan memberikan informasi yang akurat dan real time. Yang keempat, meningkatkan efisiensi operasional melalui integrasi sistem dari berbagai divisi seperti keuangan, operasional, dan juga sumber daya. Next, untuk ruang lingkup proyek, silakan Rafdi. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam ruang lingkup proyek. Jadi di dalam implementasi SIM, ini mencakup beberapa area yang krusial ya di dalam operasional Kopi Tuku tersendiri ya. Yang pertama ada keuangan. Nah, untuk keuangan ini sangat krusial ya, apalagi di dalam perusahaan ya pasti keuangan itu adalah sesuatu hal yang utama lah. Jadi maka dari itu untuk meminimalisir atau memanajemen masalah keuangan, berarti kita harus melakukan pelacakan pendapatan, biaya operasional, dan laporan keuangan. Lalu yang kedua, sumber daya manusia. Perusahaan itu tidak akan berjalan ketika di dalamnya tidak ada manusia yang menjalankannya. Ya, meskipun perusahaan tersebut canggih, sudah istilahnya sudah memakai robot-robotan ya, apalagi zaman sekarang berkembangnya teknologi, tetapi yang namanya robot itu diciptakan oleh manusia gitu. Jadi manusia itu penting ya. Maka dari itu pengelolaan SDM itu sangat-sangat penting. Kita diawali dengan pengelolaan jadwal karyawan, yang kedua absensi, lalu produktivitas. Lalu yang ketiga pemasaran. Nah, namanya perusahaan itu harus bisa memposisikan dirinya gitu. Maksudnya gimana ya? Kita menyebarkan atau menginformasikan produk kita. Kalau kita misalnya informasi yang nggak tersebar, nggak tersampaikan kepada orang, bagaimana gitu? Perusahaan ini bisa menarik pelanggan ya. Maka dari itu kita harus mengumpulkan data pelanggan, menganalisa keaktivitasnya untuk mengkampanyekan suatu produk. Lalu yang terakhir ada operasional. Untuk operasional ini seperti manajemen stok bahan baku, ya jadi kita harus memanajemen stok-stok produk kita. Kalau misalnya tidak di manajemen, kita tidak akan tahu produk itu untuk jangka waktu berapa lama gitu bisa habis gitu. Atau kita harus tahu gitu, ini produk udah habis atau belum gitu. Jadi biar nggak bingung lagi ke depannya. Lalu yang kedua ini ada pengolahan pesanan, dan yang terakhir ada efisiensi produksi di gerai. Next.
Nah, kita lanjut ke teori konsep manajemen yang relevan. Jadi, teori manajemen ya di dalam sistem informasi memiliki keterikatan yang kuat dengan beberapa teori manajemen, terutama teori pengambilan keputusan yang ini berfokus pada pemanfaatan informasi untuk membuat keputusan yang lebih baik dan tepat waktu. Jadi sebelum kita memutuskan, kita itu harus mencari informasi gitu, atau memanfaatkan informasi dengan sebaik mungkin gitu. Kalau misalnya kita nggak tahu informasi, bagaimana kita mau memutuskan gitu? Masa tiba-tiba diputuskan tanpa mencari tahu gitu, ya. Jadi teori manajemen sumber daya menjadi relevan dalam hal optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang ada. Lalu kita di sini masuk ke peran tim dalam fungsi manajemen. Nah, jadi kita melihat ada nama tokoh namanya George R. Terry. Dia itu punya teori ya tentang fungsi dasar manajemen ya. Kalau disingkat itu menjadi POACE ya, atau yang pertama itu kan P. P itu apa? Planning. Jadi planning ini kalau di dalam SIM itu kita harus memberikan data yang akurat untuk mendukung perencanaan strategis jangka panjang. Jadi sebelum kita melaksanakan sesuatu, kita butuh yang namanya planning atau poin P lah istilahnya. Lalu yang kedua ada organizing. Jadi organizing ini kita itu harus mengelola, harus membantu pengelolaan sumber daya yang baik ya secara material, dan itu harus efisien juga. Nah, untuk poin A ini adalah actuating atau kepemimpinan lah. Jadi di dalam sistem informasi manajemen itu menyediakan informasi yang diperlukan bagi para pemimpin untuk memotivasi dan mengarahkan karyawan dengan lebih baik. Jadi kita memotivasi karyawan kita bagaimana agar karyawan itu tetap semangat menjalankan tugas-tugasnya atau job desk-nya dalam suatu perusahaan. Dan tentunya ada banyak cara gitu. Mungkin dengan nongkrong bersama gitu. Jadi nggak cuma rapat gitu. Jadi kita harus membangun chemistry yang kuat dengan karyawan. Nah, lalu yang terakhir, poin C. Poin C itu artinya controlling. Jadi perusahaan itu harus memantau bagaimana kinerja karyawan, bagaimana apa sih keuangan ya. Ya karena namanya juga controlling, kita harus mengontrol. Oke, next. Di sini kita masuk ke dalam analisis kebutuhan bisnis, ya. Jadi di poin pertama ini analisis kelayakan. Jadi implementasi SIM di Kopi Tuku ini bisa dilihat dari beberapa perspektif. Yang pertama finansial. Biaya implementasi awal ini cukup signifikan, tetapi diimbangi dengan potensi peningkatan efisiensi dan pengurangan biaya operasional dalam jangka panjang. Yang kedua ada teknis. Infrastruktur IT yang ada dinilai memadai, meskipun mungkin perlu peningkatan server dan perangkat keras lainnya. Lalu ada operasional. Jadi implementasi SIM ini akan ya atau harus memberikan manfaat yang besar bagi operasional harian. Jadi dalam kita menganalisis sistem informasi manajemen ini, ya berarti harus memberikan dampak yang besar dari SIM ini. Jadi kalau misalnya kita nggak menganalisis dan tidak ada dampaknya, ya buat apa kita analisis gitu. Nah, bisa dilihat, jadi Kopi Tuku ini memilih sistem yang berbasis ERP, Enterprise Resource Planning. Untuk apa ya? Jadi itu tuh semua tuh untuk agar mengintegrasikan berbagai aspek ya dalam operasional bisnis dalam satu platform. Jadi biar nggak ribet ya. Jadi semua informasi gitu diintegrasikan atau disatukan dalam satu platform. Jadi sistem RF ini dipilih agar lebih fleksibel dalam mendukung berbagai fungsi manajemen bisnis secara real time. Lalu kita masuk ke struktur tim. Jadi di dalam struktur tim ini yang pertama ada manajer proyek. Nah ini kalau untuk manajer di mana-mana perusahaan pasti ada gitu. Apalagi yang perusahaannya sifatnya franchise gitu. Karena kan nggak mungkin satu orang ngurusin banyak franchise gitu. Jadi ada manajernya. Jadi ini bertanggung jawab atas perencanaan dan koordinasi implementasi. Lalu yang kedua ada tim IT.
Kalau tim IT ini tugasnya untuk mengelola segala bentuk instalasi dan konfigurasi sistem. Yang terakhir ada pengguna akhir, karyawan yang menggunakan sistem setiap hari untuk memastikan sistem bekerja sesuai kebutuhan operasional. Next, mungkin bisa dijelaskan oleh Hamizan. Oke, tentu ketika kita ingin mengimplementasikan suatu hal yang baru, itu tidak bisa langsung secara langsung kita praktekkan. Namun ada beberapa fase yang perlu kita lakukan sehingga satu ekosistem yang baru ini bisa dimaksimalkan kegunaannya oleh karyawan maupun juga bisa berdampak kepada pelanggan. Nah, untuk fasenya ini ada beberapa fase. Yang pertama adalah fase perencanaan pertama. Jadi 1 bulan pertama itu adalah untuk identifikasi kebutuhan dan juga memilih vendor untuk mengoptimalkan sistem. Yang kedua, fase pengembangan nomor chapter 2 adalah 2 bulan untuk instalasi dan konfigurasi sistem melalui atau sesuai dengan kebutuhan Kopi Tuku. Kemudian ada fase pengujian. Jadi dalam pengujian ini kita mengumpulkan 1 bulan. 1 bulan trial untuk memastikan kalau sistem ini tuh berjalan sesuai harapan kita tanpa adanya kendala-kendala. Baru setelah sistem ini works dari trial-trial tersebut, baru kita lakukan pelatihan kepada karyawan untuk mengoperasikan sistem yang baru ini. Ini membutuhkan waktu 2 minggu. Next, implementasinya itu apa aja? Jadi kalau dari pengembangan sistem, jadi si sistem ini dirancang untuk memprioritaskan kebutuhan operasional dan manajerial di Kopi Tuku. Nah, proses dalam pengembangannya itu meliputi adanya kebutuhan, gitu ya. Kebutuhan apa aja? Kebutuhan dalam keuangan, kemudian kinerja, dalam penjualan, dan juga tren. Bagaimana pelanggan itu melihat membeli produk Kopi Tuku. Jadi kita bisa melihat bagaimana trennya itu bergerak sepanjang tahun. Kemudian ada integrasi dengan proses bisnis. Nah, proses bisnis ini perlu dioptimalkan dengan alur kerja baru karena adanya sistem yang baru ini. Seperti adanya sistem baru seperti otomatisasi, jadi adanya pemrosesan transaksi penjualan langsung yang terintegrasi dengan sistem inventaris dan juga laporan keuangan perusahaan. Yang kedua, integrasi. Nah, dengan adanya sistem yang baru ini, terjadinya integrasi dengan sistem akuntansi atau keuangan dan juga dengan CRM. Ya, dengan divisi CRM sehingga perusahaan dapat mengetahui value-value yang selayaknya didapatkan oleh konsumen. Kemudian adanya migrasi data dan validasi. Migrasi data pertama adalah data dari sistem manual sebelumnya diimpor atau diekspor ke sistem yang baru yang memanfaatkan perangkat lunak, extract, transform, dan load. Kedua adalah validasi data yang melibatkan pengujian untuk memastikan bahwa data transaksi dan inventaris ini konsisten dan bebas dari duplikasi. Kemudian, setelah melakukan migrasi data dan validasi, kita melakukan pelatihan kepada para pengguna. Nah, program pelatihan ini diselenggarakan oleh manajer cabang dan staf operasional ya, melatih para karyawan dengan materi seperti navigasi sistem, pembuatan laporan, dan juga pemanfaatan dashboard dari sistem. Yang kedua, tentunya dalam pelatihan ini kita membutuhkan modul pelatihan, ya, yang disediakan baik dalam bentuk fisik maupun secara digital. Oke, next untuk manajemen perubahan, silakan, Rafdi. Oke, jadi kita masuk ke slide manajemen perubahan. Jadi dalam manajemen SIM ini kita memiliki resistensi terhadap perubahan. Jadi karyawan awalnya yang menunjukkan keraguan terhadap teknologi, terutama yang kurang familiar dengan sistem digital, namun harus kita latih sehingga digitalisasi sistem itu bisa terrealisasi lebih cepat. Lalu yang kedua, ada strategi manajemen perubahan. Kalau kita mau berubah, pasti harus ada caranya. Harus ada usahanya, harus ada ikhtiarnya.
Ya, apa usaha tersebut? Ya, dengan kita memikirkan strategi bagaimana kita memanage perubahan itu. Yang pertama itu bisa dengan komunikasi yang efektif, kita mengadakan sosialisasi dan menjelaskan manfaat SIM terhadap efisiensi kerja. Lalu yang kedua, kita bisa untuk melibatkan karyawan. Jadi kita dalam mengatur karyawan, kita itu juga bisa mengundang karyawan untuk berkontribusi dalam tahap desain fitur. Lalu yang terakhir ada penyesuaian dengan proses bisnis. Penyesuaian pada struktur organisasi seperti penunjukan tim khusus untuk pengolahan data SIM. Lalu yang kedua ada budaya kerja berbasis data mulai diterapkan untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis fakta. Next. Nah, kita di sini sudah eh, sampai ke evaluasi kinerja dan sistem. Karena ini adalah suatu perusahaan dan kita menjalankan suatu program. Dan ketika program itu terlaksana, tentunya kita butuh yang namanya evaluasi. Jadi misal ada kesalahan ya kita evaluasi, ada kesalahan kita bisa mengevaluasikannya dengan cara memberikan solusi dan solusi tersebut harus dijalankan sehingga kesalahan tersebut tidak terulang lagi. Nah, evaluasi pencapaian tujuan manajerial. Jadi untuk hasil peningkatan efisiensi pelaporan keuangan dari mingguan menjadi harian. Lalu efektivitas yaitu dengan pengambilan keputusan yang lebih cepat untuk replenishment stok cabang. Dan kita mempunyai key performance indicator atau yang disingkat menjadi KPI. Jadi penurunan waktu pemrosesan data hingga 30%. Lalu yang kedua, peningkatan produktivitas karyawan hingga 15%. Untuk manfaat strategis dan operasional, yang pertama ada strategis memungkinkan perencanaan ekspansi cabang dengan data yang lebih akurat. Operasionalnya, penghematan biaya operasional hingga 10% melalui optimalisasi stok. Dan untuk feedback pengguna akhir, manajer cabang melaporkan sistem lebih memudahkan pelacakan inventaris. Namun, beberapa pengguna itu menyarankan penyederhanaan tampilan dashboard. Next. Lalu ada tantangan dan kendala, ini mungkin bisa dijelaskan oleh saudara Hamidan. Oke, tentu dengan melaksanakan atau menjalankan sistem yang baru, pasti ada tantangan dan kendala yang akan dihadapi oleh perusahaan. Kalau dalam kasus Kopi Tuku, itu untuk kendala teknis. Pertama, pasti awal-awal sistemnya ini akan sering downtime, ya, servernya akan sering down. Yang kedua, adanya mungkin missinkronisasi data antara cabang dan juga di server pusat. Kemudian untuk kendala dalam hal manajerial, terkadang koordinasi antar cabang dalam mengadopsi alur kerja baru di dalam sistem ini itu perlu waktu. Sehingga dari gerai satu dan gerai yang lainnya itu mungkin penggunaan sistem informasi yang baru ini itu tidak sama. Kemudian untuk manajemen risiko, pertama kita harus bisa mengidentifikasi risiko-risiko yang bisa terjadi dengan adanya sistem yang baru ini, yaitu bisa saja risiko kehilangan data. Yang kedua adalah caranya bagaimana kita bisa mencegah atau memitigasi risiko ini terjadi, yaitu dengan seringnya melakukan backup dan juga melakukan pengujian sistem. Dan tadi seperti dikatakan, kita melakukan trial dulu selama sebulan, kemudian melihat apakah ada kendala. Ya, kalau misalkan sudah tidak ada kendala, baru kita melakukan pelatihan kepada pengguna, yaitu barista. Jadi, dengan adanya pengujian sistem sebelum implementasi penuh, itu bisa mengurangi resiko-resiko yang terjadi ketika sistem sudah betul-betul dijalankan di gerai. Kemudian untuk rencana jangka panjang. Yang pertama pasti sistem ini, server ini perlu pemeliharaan, ya kan? Salah satunya atau salah beberapanya adalah update berkala untuk menjamin keamanan data yang ada di setiap gerai Kopi Tuku. Kedua adalah meningkatkan kapasitas server untuk mendukung lonjakan data ya. Mungkin suatu saat Kopi Tuku akan viral.
dan akan ramai sekali. Jadi kita butuh meningkatkan kapasitas server sehingga tidak terjadinya downtime server seperti yang tadi dikatakan di bagian tantangan dan kendala. Kemudian menambahkan fitur predictive analytics untuk memprediksi tren pelanggan ke depannya. Kemudian mengintegrasikan teknologi AI untuk layanan chatbot kepada pelanggan. Kemudian untuk evaluasi jangka panjangnya adalah kita seharusnya melakukan evaluasi sistem ini setiap 6 bulan dan mengecek apakah terjadi kesalahan atau sesuatu yang perlu ditingkatkan ke depan. Oke, next untuk kesimpulan dan rekomendasi. Jadi kesimpulannya adalah implementasi SIM ini berhasil meningkatkan efisiensi operasional dan juga efektivitas dalam pengambilan keputusan manajerial ataupun operasional di Kopi Tuku. Nah, untuk rekomendasi dari kami untuk Kopi Tuku di masa depan adalah memperluas modul pembelajaran sehingga SDM-SDM yang menggunakan sistem ini bisa mempelajari sistemnya dengan lebih baik dan lebih cepat beradaptasi. Yang kedua, pemanfaatan data historikal untuk mendukung strategi pemasaran berbasis data. Oke, mungkin sekian dari kami. Ya, billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.